Indomie, sebuah produk mie instan yang memiliki banyak cerita, baik cerita setiap penikmatnya, perusahaannya, maupun negaranya, Indonesia. Sebagai fans berat Indomie, Indomie goreng adalah best 5 makanan instan terenak buat gue. Dan ternyata pendapat gue itu nggak cuma diamini sama sebagian besar penduduk Indonesia aja, karena Indomie juga sangat terkenal di luar negeri. Bahkan di Nigeria dan beberapa negara lainnya, Indomie sampai diklaim produk negara mereka. Saking digilainya dan saking lakunya. Nah, gimana cara Indomie bisa menembus pasar internasional? Bahkan jadi brand lokal makanan Indonesia yang sangat terkenal worldwide. Dan juga ada hubungan apa di balik larisnya bisnis mie instan dengan pemerintah Orde Baru? Selengkapnya kita bahas di Lempar Topik. Kalau kita kilas balik ke belakang, Indomie bukanlah brand mie instan yang pertama kali muncul di Indonesia. Di tahun 1968, Supermie adalah brand mie instan pertama yang beredar di pasaran. Bahkan dulu, orang-orang tuh nyebut semua mie instan dengan Supermie. Nah, kalau Indomie itu baru didirikan pada tahun 1970 oleh PT Sanmaru Foods Manufacturing yang dimiliki oleh Jayadi Jaya dan kawan-kawan. Baru pada tahun 1972, Indomie dipasarkan dengan varian rasa kaldu ayam. Kemudian tahun 1982, penjualan Indomie meningkat pesat setelah diluncurkannya Indomie rasa kari ayam. Dan puncaknya, 1 tahun kemudian, The Almighty Indomie goreng hadir dan menjadikan Indomie top of mind produk mie instan di Indonesia. Sebenarnya sejarah pengkonsumsian mie instan di Indonesia bermula karena krisis beras di tahun 1970-an. Nah, pemerintah Orde Baru pengen diversifikasi makanan pokok waktu harga beras mahal. Pemerintah mencoba mengajak publik untuk mengkonsumsi roti dan mie sebagai pengganti nasi. Dari situ ada satu sosok yang nantinya bakalan nguasain industri mie instan di Indonesia, yaitu Lim Chulong. Lim Chulong adalah pemilik Salim Group yang juga punya pabrik pengolahan tepung gandum Bogasari yang menjadi bahan baku mie instan. Di saat Supermie dan Indomie sedang merintis bisnis mie instan, Lim masih fokus berinvestasi di pabrik pengolahan tepung gandum. Dilansir dari Tirto, menurut Borsuk dan Ceng, Lim hendak memproduksi sendiri mie instan bernama Sarimi dalam jumlah besar dan melemparnya ke pasar. Tapi karena harga beras mulai stabil berkat pestisida dan pupuk, membuat produksi mie instan Lim jadi kebanyakan dan orang-orang udah mudah beli beras lagi. Hal ini cukup menyulitkan Lim karena Lim udah berinvestasi uang yang banyak untuk membangun sarana produksi. Akhirnya Lim mendekati Jayadi dari Indomie untuk diajak bermitra. Awalnya Jayadi nggak mau, tapi Lim memiliki strategi berani untuk memasarkan Sarimi di bawah harga Indomie. Dan Sarimi sukses mencuri perhatian masyarakat karena harganya yang lebih murah. Dan akhirnya Jayadi luluh mau join dan membentuk usaha patungan di bawah bendera Indofood di tahun 1984. Supermie selaku senior ngelihat kalau Indofood ini sebuah kekuatan yang besar, sehingga Supermie juga ikut join ke Indofood. Namun dalam perjalanan pada akhirnya Jayadi nggak lagi bersama Indofood dan saham gabungan itu dimiliki oleh Salim Group. Indofood di bawah Salim Group menjadi penguasa produk mie instan di Indonesia dengan brand besar seperti Supermie, Indomie, Sarimi, dan Popmie. Baru di tahun 2000-an ada pesaing baru lagi yang mencuri perhatian, yaitu mie sedap dari Wings. Namun mie sedap masih tetap belum bisa menggeser Indomie di puncak klasemen. Selain merajai mie instan di Indonesia, Indomie juga merajai mie instan di dunia. Menurut LA Times, Indomie goreng ayam panggang berada di posisi nomor 1 mie instan goreng terenak di dunia. Sama halnya dengan LA Times, New York Magazine juga menobatkan Indomie goreng sebagai mie instan goreng terenak di dunia. Bahkan YouTuber-YouTuber luar negeri juga banyak yang review dan akuin kalau mie goreng ini mie instan terenak. Padahal bumbunya beda loh sama di Indonesia, nggak sekuat di sini. Gokil nggak tuh? Emang mie goreng kacau sih enaknya. Kenapa Indomie bisa begitu populer di dunia? Sebelum ekspansi, Indofood membentuk Direktorat Ekspor yang berfokus mengembangkan ekspor Indomie ke berbagai negara. Jadi, tim Direktorat Ekspor ini mempelajari semua izin impor di setiap negara sebelum akhirnya bisa mengekspor Indomie.
Dilansir dari Kompas, menurut Direktur PT Indofood Franciscus Welirang, pada awalnya negara-negara yang menjadi target utama Indofood untuk berekspansi adalah negara-negara yang banyak bermukim TKI di sana, kayak Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Terus disusul sama negara-negara yang jumlah pelajar Indonesianya paling banyak, kayak Australia, US, dan lain-lain. Dan saat ini, Indomie udah menjangkau lebih dari 180 negara di dunia. Bahkan di Nigeria, Indomie dianggap produk negara mereka. Hal ini karena aktivitas pemasaran dan membangun brand udah lama dilakuin sama Indofood yang bekerja sama dengan Dufil Prima Goods, sebuah produsen pangan dari Nigeria. Karena permintaan yang tinggi, kedua pihak tersebut sepakat untuk meningkatkan kerjasama dengan membangun pabrik lokal hasil joint venture antara Tolaram Group Singapura dan Salim Group. Ini salah satu yang menjadi kunci kesuksesan Indomie di luar negeri. Mereka tuh nggak ragu membangun pabrik di berbagai negara. Karena dengan adanya pabrik akan memudahkan Indomie dalam berproduksi. Karena bahan baku kayak gandum bisa didapatkan langsung dari negara yang ada pabriknya di sana. Jadi cost produksi bisa ditekan, begitu juga dengan biaya ekspor. Udah gitu dengan adanya pabrik dan regional office di negara luar juga bisa menyerap tenaga kerja penduduk lokal. Jadi akamsinya sana bisa terbantu. Sebenarnya Indomie nggak serta-merta diterima begitu aja di luar negeri. Contohnya kayak di Nigeria. Penduduk Nigeria tuh sebelumnya belum punya budaya makan mie. Dilansir dari Vice, strategi Dufil Prima Goods untuk memasarkan Indomie di Nigeria adalah dengan mengatakan kepada penduduk Nigeria kalau mie instan itu bisa jadi pengganti beras dan kacang-kacangan yang lebih akrab sebagai makanan pokok di sana. Strategi lanjutannya, mereka mengatakan kalau mie instan lebih sehat daripada beras atau roti. Akhirnya pada tahun 1999, setelah junta militer Nigeria tumbang dan pasar jadi terliberalisasi, Indomie semakin digemari di sana. Apalagi harganya yang murah. Udah pasti dia jadi substitusi makanan pokok Nigeria. Contohnya saat Nigeria dilanda krisis di tahun 2015 sampai 2016. Harga makanan pokok sangat mahal dan Indomie menjadi pilihan warga Nigeria saat itu. Dan di saat usaha lain pada kolaps, Indomie malah surplus di kala krisis. Gokil. Strategi yang lainnya, Dufil Prima Goods juga nggak secara gamblang menjelaskan kalau Indomie adalah produk dari luar negeri waktu pertama kali dipasarkan di Nigeria. Hal ini untuk memudahkan Indomie diterima oleh pasar Nigeria. Makanya penduduk Nigeria banyak yang nggak tahu kalau Indomie berasal dari luar negeri. Dengan strategi ini, kalau toh mereka akhirnya tahu, ya udah terlanjur suka penduduk Nigeria karena brand image Indomie udah kebentuk kuat di sana. Jadi nggak terlalu peduli itu produk dari Nigeria apa enggak. Strategi kayak gini juga dilakuin sama banyak perusahaan. Kita juga sering kaget kan kalau brand A ternyata brand lokal, atau brand B ternyata malah brand luar. Selain itu, kesamaan status Nigeria dan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim juga turut membantu memudahkan pasar Nigeria menerima Indomie. Karena ada label halal di bungkus Indomie. Hal ini juga berlaku untuk pasar Timur Tengah. Label halal adalah kunci. Selain beberapa hal tadi, berkembangnya ekspor Indomie di beberapa negara juga didukung dengan keberadaan toko-toko Indonesia di berbagai negara. Sehingga stok Indomie di berbagai negara tetap terjaga dan terdistribusi dengan baik ke konsumen. Pada akhirnya, kesuksesan Indomie membangun brand membuat nilai perusahaan bisa berkali-kali lipat dari equity perusahaan. Brand awareness yang dahsyat dan rasa yang enak juga membuat Indomie menjadi pilihan utama dan jelas menambah keuntungan perekonomian negara kita. Dan tahu nggak, kalau tersebarnya Indomie di luar negeri juga bisa jadi alat diplomasi negara kita kepada negara lain yang dikenal dengan nama gastrodiplomasi. Singkatnya, gastrodiplomasi adalah upaya mempromosikan negara ke luar negeri menggunakan instrumen makanan. Sejauh ini, gastrodiplomasi Indonesia sudah cukup baik, mengingat nasi goreng, sate, rendang cukup dikenal di luar negeri. Nah, hadirnya Indomie dalam ranah mie instan juga merupakan upaya gastrodiplomasi yang baik. Ya, semoga atau merek lain juga meramaikan pasar internasional. Jadi bisa tuh dibuat macam persaingan Pepsi atau Coca-Cola gitu. Tapi ini mie instan asal Indonesia. Ya, semoga ya. Ya udah segitu ya dari gua. Kalau ada info yang salah mohon maaf, bisa lo koreksi di kolom komen. Gak usah lo subscribe kalau lo gak suka, tinggal lo dislike kalau lo gak suka. Ciao.